menghafalkan nama. Ini adalah bagian dari kepedulian Anda kepada orang lain. Alangkah indahnya kalau Anda bertemu dengan seseorang di tempat tertentu seperti bank, bandara, atau perayaan umum, lalu Anda berkenalan dengannya. Kemudian Anda bertemu kembali dengannya di tempat lain dan dia menyapa Anda dengan ucapan, "Hai Robi." Pasti hal itu akan menguatkan rasa suka dan hormat di dalam hati Anda. Menghafal nama orang yang ada di depan Anda bisa membuat orang tersebut merasakan kepedulian Anda kepadanya. Sangat berbeda dengan dosen yang menghafal nama mahasiswanya dengan dosen yang tidak menghafalnya. Kata-kata "Hai Robi", "Hai Muhammad", "Berdirilah" lebih baik daripada kata-kata "Hai mahasiswa, berdirilah". Anda sepakat? Bahkan ketika menjawab telepon, mana yang lebih Anda sukai? Orang yang menelpon Anda menjawab dengan kata-kata "ya" atau "halo", atau menjawab dengan ramah "Hai Khalid", "Hai Abdullah"? Pasti ketika Anda mendengar nama Anda disebut, akan ada dering di dalam hati sebelum sampai ke telinga. Sudah menjadi kebiasaan ketika selesai ceramah, anak-anak muda selalu berebut untuk bersalaman dan berterima kasih. Hal ini sering terjadi di pesantren-pesantren di Indonesia. Ketika itu saya selalu berusaha mengucapkan kata-kata "siapa namamu?". Saya mengucapkan kata-kata itu kepada setiap orang yang bersalaman dengan saya untuk menunjukkan kepedulian saya kepadanya. Lalu mereka masing-masing menjawab, "Saya Muhammad", "Saya Junaidi", dan lain sebagainya. Semua orang senang dipanggil dengan namanya. Seperti diketahui, semua pegawai di lingkungan militer memasang papan nama kecil di dadanya yang bertuliskan nama panjang atau nama sejenisnya. Suatu ketika saya menyampaikan sebuah ceramah di salah satu masjid di kota Makassar. Setelah selesai, beberapa anak masjid, anak-anak kecil ya, berebut bersalaman dengan saya. Salah satu dari mereka mendekat dan menjauh, seperti dia ingin bersalaman tetapi enggan berdesak-desakan dengan orang lain. Saya menoleh ke arahnya dan melirik papan namanya. Kemudian saya mengulurkan tangan kepadanya dan berkata, "Hai Fulan." Raut mukanya langsung berubah dan merasa heran. Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan sambil tersenyum dan berkata, "Hah, bagaimana Anda tahu nama saya?" Saya menjawab, "Dek, orang yang kita cintai harus kita hafal namanya." Ternyata hal itu sangat berkesan baginya. Banyak orang yang setuju dengan hal ini dan berharap bisa menghafal nama orang lain. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak menghafal nama orang lain. Di antaranya tidak perhatian kepada orangnya ketika berjumpa dengannya, atau sibuk sewaktu berkenalan dan tidak berkonsentrasi pada saat mendengarkan namanya, atau sikap Anda terhadap orang tersebut. Misalnya, Anda merasa yakin bahwa Anda tidak berjumpa lagi dengannya, lalu Anda merasa di dalam hati tidak ada gunanya menghafal namanya. Kalau dia orang yang bersahaja dan tidak menarik perhatian Anda, atau ketika Anda tidak mendengar namanya dengan baik dan Anda merasa sungkan untuk memintanya mengulang namanya, itulah hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak menghafal nama orang lain. Untuk menghafal nama orang, ada beberapa trik yang bisa dicoba. Antara lain, meyakini pentingnya mengingat nama orang dan merasa bahwa dengan mendengarkannya Anda akan ditanya tentang dirinya beberapa menit kemudian. Lalu berkonsentrasi pada wajah orang tersebut ketika Anda mendengarkan namanya. Berusahalah mencermati orang yang Anda hadapi berikut gaya bicara dan senyumannya supaya melekat dalam memori Anda. Dan ketika berbicara dengannya, sebutlah namanya berkali-kali. Betul Muhammad, betul Fulan, dan lain sebagainya. Anda dengar Fulan? Anda setuju dengan saya Fulan? Sebutlah namanya berulang-ulang. Ini penting. Dan kalau Anda mau mencermati Al-Quran, Anda akan menemukan bahwa Allah memanggil para nabi dengan namanya. Hai Ibrahim, tinggalkanlah hal ini. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi.